nanti. Izin, mohon maaf. Saya waktu jadi kepala sekolah, pernah teman-teman saya protes ke saya. Pak Kepala Sekolah, enaknya ya sekolah sana bisa ke Jogja. Kapan kita bisa ke Jogja? Nah sekarang secara hukum kita tahu bahwa buku yang diizinkan oleh pemerintah, saya yakin tidak akan bisa memberikan fee begitu banyak, Pak. Karena itu buku memang buku yang sudah disahkan dan itu dijual. Nah kalau mereka penerbit sudah berani memberikan fee, berarti ada yang lain kita beli. Ada yang lain. Dan itulah keuntungan yang diambil mereka. Dari keuntungan itulah dia berani menjanjikan ini bisa jalan-jalan, bisa ini. Mohon izin, kita butuh refreshing, saya setuju. Tapi ayo kita caranya dengan cara yang benar. Dalam artian kita sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu, fee itu benar apa salah? Saya tanya dulu, benar apa salah? Benar. Benar secara ekonomi, karena orang yang memberikan fee karena dia mendapatkan keuntungan. Betul enggak? Tapi semua yang benar kadang tidak akan bisa jadi benar kalau cara melakukannya dengan cara yang salah. Ini yang kita harus perbaiki. Artinya memang kita belum dapat formula yang lebih tepat lah, bahwa buku tetap bisa dijual, tidak melanggar aturan, kita juga dapat penghargaan. Itu belum dapat kita formulanya, karena hampir setelah saya berkomunikasi dengan teman keluarga besar saya di Makassar yang guru, itu juga begitu. Dan mereka setiap tahun katanya dia buku juga gitu. Yang tidak bisa kita penuhi masyarakat. Masyarakat kita tuh kan tidak punya SOP ya Pak Yarman. Iya. Maunya dia langsungnya ke wali kota langsung telepon. Ini ada apa lagi nih? Kok ada kerusuhan ini kok ini? Kita ditanya, kita tidak tahu. Begitu kita telusuri, ini terjadi. Jadi mohon izin untuk cuti tetap punya hak kita sama, cuma pengaturannya beda. Saya selama jadi guru dan kepala sekolah, hak cuti saya sudah pernah ambil. Karena saya pikir juga saya cuti ditarakan aja kok. Kecuali sama keluar daerah baru saya izin. Tapi itu pun diambil di bulan pada saat libur. Nah saya selama di dinas saya tidak pernah ambil cuti saya Pak. Karena saya berpikir ada masanya saya ambil pada saat saya mau antar anak saya ke pesantren. Itu pun sudah saya ambil full. Paling 6 hari kembali lagi. Karena hitungan saya juga tinggal tidak masuk. Lain juga rasanya kita biasa kerja gitu kan. Nah ini yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu, karena kita tidak tahu. Mohon maaf kepada saudara-saudara yang lain, termasuk kami yang Muslim. Saya tidak mau ambil karena saya yakin suatu ketika nasib saya mau nyai haji, saya tidak susah, cuti saya selama itu saya ambil. Dan ketika saya ambil, alasannya saya mau ambil full, kan aman. Ya biasa saya kena ambil, jadi full pun supaya tidak ada lagi alasan. Nah, sudah ambil cuti yang sampai 1 bulan lebih. Kita ada rasa sampai karena kita pernah ambil cuti. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, tolong masalah cuti silakan diatur dengan baik. Intinya anak-anak kita tidak dilepas begitu saja. Makanya dibuatlah kita kesepakatan silakan ambil cuti di waktu libur. Tapi kan lucu memang, sekolah itu tidak sama dengan kita yang mau di struktural. Cutinya pas libur. Nah sementara kita mau cuti di akhir tahun, ya kan? Nah, liburnya kita di bulan berapa? Naikkan kelas? Juli, mau lebaran sudah lewat, ketemu lagi PPDB dan dikasih pasti enggak. Nah ini, jadi saya mohon izin, gara-gara itu tadi larinya ke buku lagi. Jadi mohon, ini juga saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian sebagai keluarga besar saya. Kami ini selalu disinggung. Ada Pak Tri samping saya. Pejabat kami sering menyinggung karena ada lagi penerbit itu. Konon katanya dia masuk ke sekolah-sekolah menyebut nama rekomendasi, sehingga muncul ada laporan bahwa ada satu penerbit yang direkomendasikan dinas. Mungkin dengar ya Bapak Ibu. Ya. Akhirnya saya telusuri penerbit-penerbit yang pernah bertemu dengan saya yang tidak pernah. Memang setiap mereka masuk ke tempat saya kasih tahu masukkan di aplikasi, biarkan sekolah yang boleh. Karena kami tidak pernah merekomendasikan satu penerbit pun. Karena semua mereka adalah pemenang di pusat. Tapi ada ketika saya telusuri, penerbit itu ngomong Pak klarifikasi, ya jangan ada bahasa LP kalau tidak mau diobok-obok lagi sama inspektorat dan DBK. Karena memang tidak ada, kita sudah berusaha mencari cantolan, ada cantolan yang bisa mencantum. Sehingga itu jadi temuan. Nah, akhirnya saya bertanya dengan tim mengatakan Pak mohon izin tahun lalu sudah diperiksa, cuma kami yang pasang badan karena kami yang izinkan. Jadi tim itu juga tega-tegaan juga gitu. Tim bos yang ada di dinas itu malah
Karena dia merasa mengizinkan waktu itu, memberikan peluang jalan, maka dia berani bertanggung jawab. Sehingga tidak sempat ke sekolah. Tahun ini mereka mau turun. Dan kalau kita tetap memunculkan, dianggap ngeyel, sudah tahun lalu diberikan 2 tahun diberikan kesempatan, kok tidak diperbaiki gitu kan. Nah, sebenarnya bisa saja terjadi itu dengan alasan pejabat baru, ya kan? Bisa dilakukan, tapi intinya kan kok inspektor tidak mau tahu itu, nggak mau tahu. Ya dia tahu kepala dinasnya, sekretaris dinasnya masih orang yang sama. Itu pasti. Nanti pasti kalau ini dibiarkan muncul, pasti ujung-ujungnya sekretaris PLT kita kena. Ibu kan sudah tahu tahun lalu saya ingatkan, kenapa? Berarti ibu tidak laporkan ke Diknas. Maka itu tidak, kita tetap saling menjaga atasan kita. Artinya ini hal yang baik. Yang kedua, masalah libur, insya Allah nanti kita nunggu edaran resmi dari pemerintah awal libur kita kapan. Masalah ujian sekolah, saya kira kalender pendidikan kita sudah ada, nanti kita tinggal bukan menyesuaikan ya, kita tinggal memastikan waktunya pertemuannya khusus, dan sekarang kita kembali saja bagaimana pertemuan yang diagendakan hari ini. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu kalau 1 sampai bulan ketiga ini memang cenderung saya tidak banyak melakukan apa-apa ke bawah, karena memang ini cenderung menjadi, kalau bahasanya gimana ya, proses pencarian jati diri. Kan saya orang baru ceritanya. Jadi saya juga belajar, dan setelah pelan-pelan mempelajari, ya saya butuh teman-teman semua bantu bendahara kita. Kasihan mereka. Kasihan. Mereka kemarin mungkin tak menangis meneteskan air mata di hadapan saya, tetapi dari orang wajahnya menyimpan rasa galau, karena ada kalanya mereka segan kepada kepala sekolah. Tolong kepala sekolah memberikan arahan, karena ini tulang punggung Pak. Saya dulu waktu kepala sekolah nyari bendahara itu banyak tidak mau. Banyak tidak mau, serius. Begitu saya menemukan bendahara cukup bagus, saya aman Pak. Alhamdulillah, kalaupun ada kesalahan saya, kesalahannya itu cuma administrasi, tidak pernah kesalahan-kesalahan yang fatal. Dan memang bendahara saya kasih tahu, karena mungkin Allah memberikan jalan untuk saya kali Pak ya. Begitu jadi kepala sekolah langsung diperiksa inspektorat. Baru berapa bulan jadi kepala sekolah diperiksa inspektorat, dan diperiksa sampai jam 9 malam. Itu pun di sekolah yang tidak ada listriknya, 51 Benawan. Sekolah yang dekat dengan puskesmas, pusat kesehatan mas-mas. Jam 9 malam yang bikin saya pusingnya mempertanggungjawab. Yang menjadi masalah apa Pak? Kami diperiksa itu karena kelebihan 9.000. Namanya orang baru. Ternyata kalau akhir tahun harus dinolkan, kami simpan bunganya Pak. Kenalah. Setelah itu saya kumpulkan teman-teman. Ini baru saya jawab, yang tidak bisa akan jadi pertanyaan berikutnya akan dijawab di WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.